hari, masih semangat, masih standby di sini. Sebelumnya saya ingin share screen ya untuk materinya. Oke, pertama terima kasih kepada teman-teman yang sudah berniat dan memiliki tekad untuk melanjutkan estafet juara timnas di tahun 2021 ini. Yang hari ini saya akan memaparkan apa sih PKMKC itu, peserta ini. Dia masih tanya, masih kepo, bahkan belum tahu arahan untuk di tahun 2021 ini kayak gimana. Yang kebetulan emang tahun ini akan dilaksanakan secara hybrid gitu ya. Kalau kita biasanya 2019 full offline, nah pas 2020 full online. Nah untuk tahun 2021 ini cukup menarik karena ini gabungan antara offline dan juga online. Nah ini PPT-nya saya kolaborasi juga dengan PPT Prof. Roni, salah satu reviewer nasional yang juga sempat memberikan sosialisasi di UB bagi dosen-dosen pendamping. Sebelumnya yang belum kenal bisa kenal dengan saya dulu. Saya Adam Fauziabar dari PD 18. Yang belum nge-follow saya bisa di-follow IG-nya, bisa di emailnya aktif, juga bisa di LinkedIn-nya. Gitu ya. Nanti kalau misal mau tanya-tanya bisa aja langsung hubungi kita. Terus kemudian nih sebelumnya saya mau overview dulu nih, kira-kira apa sih yang akan kita jalanin di PKM Timnas. Jadi sebenarnya memang cukup panjang perjalanan PKM Timnas ini, karena ada beberapa fase dengan berbagai target seperti itu. Jadi ada 4 titik poin untuk secara keseluruhan. Pertama, kita ngupload proposal ke Dikti. Ini tahun ini kira-kira bulan Maret April. Nah, antara upload proposal ini sampai pengumuman pendanaan ini ada jeda sekitar 2 bulanan mungkin ya. Kalau tahun lalu 1 tahun jeda pengumumannya. Kalau sekarang mungkin sekitar 2 bulan. Semoga nanti habis itu ada pengumuman pendanaan, dan setelah pengumuman pendanaan ini kita akan mengerjakan proses PKM kita. Dan saya dengar-dengar itu tahun ini selama 3 bulan, jadi cukup berbeda. Kalau tahun dulu 2019 itu kayaknya 5 bulan, jadi cukup panjang waktunya. Jadi di sela-sela kuliah itu masih bisa aktivitas PKM. Di tahun lalu, tahun 2020 waktu saya ikut PKM itu 2,5 bulan, dan kebetulan itu hampir 2/3-nya itu waktu kita liburan, dia masih bisa all out waktu di PKM. Nah, cuma tahun ini itu 3 bulan, dan itu kita belum tahu apakah itu di bulan liburan atau itu di bulan kuliah. Kalau kita liburan sangat aktif sekali, tapi kalau kita di bulan kuliah, kita perlu memanage waktu sebaik-baiknya. Dan nanti setelah pengumuman timnas, kita akan ada timnas ini ada waktu 1 bulan. Baik, ini mungkin gambaran umumnya apa sih yang kita kerjakan saat ini. Ketika kita ngupload proposal sampai pengumuman pendanaan, itu kita cuma perlu membuat proposal. Jadi mungkin ada yang bertanya, apakah membuat proposal itu susah? Apakah proposal itu memberatkan? Sebenarnya itu hal yang sangat mudah sekali dalam membuat proposal. Selama kita sudah punya ide. Bahkan asal kita libur nih, Januari sampai Februari, itu kita bisa membuat 3-4 proposal sebenarnya. Selama kita sudah punya ide. Jadi sebenarnya yang mahal itu idenya. Dan proposal ini sebagai kunci biar kita bisa lolos gitu kan. Kalau kita proposalnya abal-abal, ya ini nggak bisa jadi kunci kita. Proposal ini kuncinya. Dan ini nanti setelah kita lolos pendanaan, kita ada beberapa hasil yang kita kerjakan. Dari mulai logbook, mengisi logbook, ini seperti catatan harian, walaupun tidak dinilai, tapi ini sebagai wadah validasi reviewer terhadap aktivitas kita sehari-hari. Apakah ini benar-benar dibuat gitu kan? Apakah ini ngarang-ngarang doang gitu kan? Apakah ini anggaran sesuai seperti itu? Nanti kita juga ada laporan kemajuan, prototype atau video, dan juga presentasi. Jadi ada 4 komponen plus logbook ini menjadi nilai agar kita lolos ke timnas. Seperti itu ya. Jadi 4 komponen ini yang membuat kita lolos ke timnas. Sedangkan di timnas yang membuat kita juara adalah komponen ini. Jadi kalau kita udah ngerjain 4 komponen ini, nilai kita bagus, tapi belum ngumpulin laporan akhir, kita nggak bisa lolos timnas. Jadi laporan akhir ini sebagai kunci kita masuk ke timnas, gitu ya. Kalau kita mau ke pendanaan, kita kuncinya proposal. Kalau kita masuk ke timnas, membuat semua hal ini dan kuncinya laporan akhir. Tapi laporan akhir nggak masuk ke penilaian, masuk ke timnas. Jadi kayak kunci aja. Nah, nanti waktu kita di timnas, itu yang dinilai adalah laporan akhir kita, presentasi, dan juga artikel ilmiah. Sehingga poster akan dinilai dalam hal yang berbeda. Kayak gitu. Nah, nanti makanya di sini untuk masuk ke
PIMNAS, proposal itu punya nilai 30%. Jadi ini perlu dimaksimalkan. Kita punya waktu 1 bulan, 1,5 bulan, bahkan 3 bulan ini, maksimalkan proposal kita. Kita harus cari kreativitas kita. Apakah ini sudah bagus belum idenya? Kalau belum, lebih baik ganti. Ganti yang idenya itu benar-benar paling bagus yang bisa kita berikan. Jadi nggak masalah kalau misal proposal nanti berganti-ganti judulnya, berganti-ganti konsepnya, itu is okay. Yang penting proposal itu bagus dulu. Karena kalau misal kita proposalnya itu biasa aja, nggak jelek ya, biasa aja, kita bisa masuk ke pendanaan. Tapi kita sudah bagus nih, apa kemajuan bagus 20% ya, ini ada tipe. Terus prototype ini jadi prototype plus presentasi, PKP itu presentasi progress report itu totalnya 50%. Nah, itu lebih banyak di prototype dan video dan juga 20%-nya di presentasi. Nah, kalau misalnya kita udah pol-polan di presentasi, pol-polan di lapangan kemajuan, pol-polan di prototype, tapi ide kita itu di proposal sederhana, akhirnya nggak bisa nutup gitu loh. Jadi kalau kita proposalnya bagus, nah itu jadi kunci kita, oh proposal udah bagus nih. Jadi kalau kita lapangan kemajuan nanti ada agak kekurangan dikit, atau presentasi ada salah kata, itu masih bisa di backup sama namanya proposal. Jadi proposal bisa mungkin dimaksimalkan, seperti itu. Nanti untuk bagaimana apa kemajuan, bagaimana prototype video, presentasi ini mungkin kita bahas di sesi yang berbeda aja ya. Setelah teman-teman nanti lolos ke pendanaan, lalu kita latihan lagi bagaimana tips and triknya. Tapi sementara ini kita fokus ke proposalnya. Kemudian, oke, ini tadi kan ada logbook. Ini logbook gimana sih? Dulu waktu offline itu logbooknya 2, logbook di web sama logbook di buku. Jadi kita buat buku catatan, waktu kita monef tuh jurinya datang ke UB, terus ngecek logbook kita yang di catatan. Tapi selama online kemarin, ya kita cuma pakai logbook di website. Jadi kita kayak dapat username, cuman buat ketua timnya aja. Nanti kita isi harian. Kita setiap hari itu ngapain sih? Ini kelihatan. Oh, kita setiap hari ngelakuin PKM nih. Oh, kita ternyata bolong-bolong gitu kan. Nanti presentasinya ngapain? Dia terpakai misal 3.000, 5.000, 500.000 tuh detail di sini. Jadi nanti harapannya ketua tim atau mungkin adalah yang nggak ketua tapi anggota yang rajin menulis itu untuk mengisi form ini karena ini sangat penting juga seperti itu. Lalu produknya, kalau kita offline dulu itu cuma membuat prototype atau produk barang. Jadi ketika saya tahun 2020 itu kita akhirnya dimodifikasi menjadi video. Jadi ini adalah salah satu luaran saya dalam produk itu membuat video konsep yang memang ini hampir seperti beneran, dari mulai desainnya, cara kerjanya, ukurannya, fasilitas itu ada semua di produk ini. Nah, tapi agak berbeda di tahun 2021 ini, kita ada 2 luarannya, yaitu produk beneran, jadi benar-benar dibuat nih produknya. Yang kedua, kita juga membuat video. Cuma bedanya video yang tahun lalu itu membuat video produk. Kalau video tahun ini itu video untuk menggambarkan proses pembuatan alat kita. Jadi misal kita nyari bahan, kita di lab, kita di apa itu dalam bentuk video. Jadi ada dua luaran ya teman-teman semua yang harus dikerjakan selain laporan, yaitu membuat produk beneran. Itu kalau sebenarnya nggak wajib, cuma kalau bisa iya itu jadi nilai plus sepertinya. Yang kedua adalah proses dalam kita membuat produk tersebut. Dan ini terakhir mungkin yang belum tahu poster, ini 2 poster kita yang dari UB. Ini poster saya, ini juga poster Kak Nabila jadi MC. Yang ini dapat emas ya. Saya cuman perunggu, ini Kak Nabila emas sangat bagus sekali. Jadi nanti tips and triknya dibikin di akhir. Bagaimana sih poster yang bagus, berapa kata, berapa warnanya bagaimana. Tapi ini gambaran. Jadi harapannya itu teman-teman, wah aku besok tuh pengen buat poster yang bagus, dapat juara poster. Aku pengen pakai virtual background. Nah, dulu tuh saya trik timnas tuh gara-gara melihat kakak tingkat yang pakai jaket UB. Nah, kebetulan saya kan di Solo, belum ke Malang. Jaketnya masih di Malang. Jadi saya nggak bisa kayak jaket kebanggaan UB. Jadi saya bisanya pakai virtual background aja. Dulu tuh saya waktu di UB, waktu maba, wah, kakak tingkatnya pakai jaket timnas. Terus waktu saya di kosan nyari makan malam loh, kok ada kakaknya pakai jaket timnas. Jadi kayak saya pengen pakai jaket UB. Meskipun saya belum pernah pakai ya, karena masih di Malang jaketnya. Kayak gitu. Jadi ya nanti dibayangkan aja, saya pengen nih besok pengen buat poster timnas gitu kan, mau yang menarik, mau yang kayak gimana, ini dimaksimalkan. Nah, kemarin saya membuat bantal leher yang ini ada thermal terapi buat pegal-pegal, ada juga alarm pakai audio, suara dan juga getaran, itu bisa diatur langsung baik di alat dan juga pakai aplikasi. Kayak gitu sih.
Jadi sebenarnya kan kayak gitu kan. Itu dia sederhana, cuman kita bagaimana mengemasnya jadi bagus gitu loh. Judulnya Smart Tech Kilo Yippee gitu kan. Itu apa sih? Nanti perlu dirancang judul-judul kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Judul nanti agak akhir nggak apa-apa. Yang penting idenya dulu. Idenya apa sih? Gitu ya. Udah ini yang sedikit saya mau berbagi untuk apa namanya cluster. Jadi proposal. Proposal kita tuh UBIT masuk kelas 1. Jadi kita punya 700 tiket untuk ke pendanaan, PKM pendanaan. Nah, saya dibayangkan UB itu punya gerakan 1.500 proposal. Gitu ya, teman-teman semua. 1.500 proposal ini yang bisa masuk ke dikti itu cuma 700. Jadi nanti kalian akan diseleksi di tingkat UB agar menjadi 700 terbaik se-UB. Nah, nanti kalau tahun lalu, ini kurang lebih saya prediksi aja ya, ngeliat PPT dari para dosen itu, yang 700 ini kan jadi 5 skema PKM. Nah, yang dari KC itu kemarin 130 kurang lebih targetnya. 130 dari 700 proposal yang masuk ke dikti. Nah, dari 130 proposal yang diajukan itu yang dapat pendanaan 21. Nah, 21 ini dari timnas 5. Nah, dari 5 tim ini ada 5 kelas PKM. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, di PKM itu ada kelas-kelasnya. Jadi satu kelas itu 20 gitu ya. Nah, jadi ada misal nih PKM KC ada 5 kelas. Berarti nanti ada 5 juara emas, 5 juara perak, 5 juara perunggu. Jadi jangan berkecil hati, ini masih banyak nih peluangnya. Dan ini sangat besar peluangnya. Kebetulan saya nggak bersama tim-tim yang lain. Ini ada Kak Nabila, ada Kak Rian Fauzi. Kita di kelas yang berbeda, jadi kita nggak saling serang antar UB. Ini potensial sekali, karena KC kelasnya bisa ada 5 kelas. Sedangkan di T ini kelasnya 3. 3 ini juga 20 orang, tapi UB ada 8. Jadi bisa dibayangkan berapa pesaingnya. Kalau misal di KC, kemarin saya di apa namanya UGM itu saya ada 2 gitu ya. Kalau di T ini satu kelas bisa 3 atau 5 dari UGM. Jadi ya mungkin persaingannya sangat ketat sekali gitu ya. Dan di sini juga jadi kita ini kalau teman-teman nanti bisa sampai lolos pendanaan, itu berarti kalian sudah menjadi the best of the best-nya proposal di UB. Jadi mesti kalian yang lolos pendanaan itu sudah bagus idenya. Harapannya seperti itu. Nah, nanti yang dari klaster 2 ini misal, kita itu 1.000 proposal, tapi cuma 700 gitu kan. 700 proposal, tapi yang diterima itu 425. Jadi idenya ini bisa aja idenya sederhana. Jadi mungkin yang dari apa namanya univ-univ yang belum besar itu juga banyak yang masuk ke timnas, tapi pendanaan, tapi bukan berarti idenya itu bagus. Jadi kok kalian di timnas itu bisa membandingkan, oh ini bener-bener ide yang punya kreativitas tinggi. Tapi ada juga yang, oh ini sebenarnya ide sederhana sekali gitu loh. Jadi bisa ke timnas ya karena memang dia the best of the best dari apa namanya PKM dari UNES tersebut. Tapi is okay, nggak masalah. Yang penting bagaimana ide teman-teman ini bisa terbaik di tingkat UB, terbaik di nasional. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk PKM KC tahun ini bagaimana? Sebenarnya ini masih sama, kata general mahasiswa, kreatif, konstruktif. Nah ini, luarannya itu bisa berupa sistem, misal sistem apa namanya, sistem dengan anak-anak Filkom, bisa membuat desain, membuat barang, model, prototype, bahkan produk digital. Seperti aplikasi smartphone kan produk digital. Sistem komputer, masalah rumah sakit, sistemnya bagaimana? Bisa juga. Bahkan prototype. Seperti itu. Kemudian ini bisa saja belum memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi pihak lain. Berbeda dengan PKMT. Kalau PKMT itu langsung digunakan oleh pihak ketiga. Tapi kalau PKMKC itu, kita nggak buat siapa-siapa. Ini masih rancangan kita sendiri. Tapi soon itu bisa dikembangkan lagi buat siapapun itu. Jadi lebih luas. Jangan sampai kita terbatas untuk produk jadi langsung digunakan sekali, tapi masih bisa dikomersialkan seperti itu. Lalu ini yang mungkin perlu diperhatikan teman-teman semua, untuk PKM tahun ini diperkenankan melakukan aktivitas secara fisik. Jadi teman-teman, kalau dulu kita cuma buat video, bahkan saya tuh belum pernah ketemu dengan tim saya, PKMKC, karena saya di Solo, tim saya di Malang, belum pernah ketemu secara langsung. Tapi tahun ini, tahun 2021 itu sudah boleh buat prototype, boleh ke lab. Kalau temannya elektro, itu boleh ke lab elektro sana. Misal anak mesin, kita boleh ke bengkelnya sana. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Seperti itu berbedanya. Dengan kita tetap ambil video pengerjaan, mencari bahan, merangkai, mensimulasikan, mengevaluasi, itu divideokan nanti.
Jadi ini yang cukup berbeda. Jadi perlu dirancang selama 3 bulan, bagaimana kita membuat produk dan ide yang bisa terwujud dalam waktu 3 bulan, kayak gitu ya. Kemudian produknya ini bisa berupa prototype, jadi masih rancangan. Aplikasinya nggak harus misal kita aplikasi ada 5 fitur, harapannya besok kan, tapi yang tadi baru bisa jadi cuma 2 fitur aja, it's okay, prototype aja. Yang penting udah ada bentuk jadinya, kayak gitu. Atau produk digital. Nah ini kalau misal kepepetnya kita nggak bisa buat beneran, kalau misal misal rumahnya teman kita di Riau, teman kita di Sumatera, apa di mana lagi nggak bisa ketemu, nggak bisa buat barang, ya udah, nah kita bisa buat videonya, kayak gitu. Dan juga nanti untuk hari hanya itu kita lebih membuat apa sih gambarannya bagaimana. Misal saya gambar lahir, gimana gambarannya, ukurannya berapa, komponennya apa aja, beratnya berapa, itu harus detail seperti itu. Lalu fungsinya itu apa sih yang bermanfaatkannya. Nanti misal bantal leher saya ini yang dipakai oleh orang lain, itu apa sih kemanfaatannya, apa yang bisa mereka terima, gitu kan ya. Dan juga nanti fokusnya di kreativitas. Jadi memang ini namanya program kreativitas mahasiswa, yang ditonjolkan adalah kreativitasnya. Kalau misal ide kita terlalu biasa, udah ganti aja, ganti yang lain, ganti yang lain. Jangan sampai kita stuck satu ide yang itu nggak kreatif gitu loh. Jadi kita dari dulu masih ada waktu, dan itu nggak masalah sebenarnya. Tapi memang harapannya sebelum seleksi UB sudah jadi idenya. Tapi kalau misal di PKM FK ini, nggak apa ganti-ganti brainstorming itu nggak masalah. Kemudian ini tadi yang agak berbeda. Nah ini adanya kalau dulu kan kita touring seperti biasa. Nah, sekarang ini kita ada 6 bidang. Jadi PKM GFK itu termasuk PKM 6 bidang ya. Kalau GT kan nggak membuat PKM GT itu nggak membuat sesuatu itu ya. Cuma membuat proposal terus nanti ditanyakan. Nah GFK ini tahun ini mulai membuat proposal juga. Bukan cuma abstrak sepertinya. Jadi PKM 6 bidang. Dan ini pelaksanaannya secara daring. Jadi kalau nanti ada Monef, ada PKP 2, PIMNAS itu daring semua. Walaupun kalian membuat produknya itu secara offline. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan kalau agenda PKM PIMNAS-nya, agenda dari Dikti sama dari pusat prestasi nasional, Puspernas itu online semua, pakai Zoom gitu ya. Tapi kalau kalian buat produknya itu boleh offline. Kemudian output-nya bisa produk fisik dan prototype. Itu boleh sekarang. Yaitu produknya produk digital. Bisa juga membuat aplikasi, membuat sistem. Dan juga anggarannya ini, kalau dulu cuma 5 juta buat bikin video, sekarang kita 10 juta bisa membuat apa namanya, membuat prototipenya seperti itu. Yaitu boleh untuk membeli kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan digitalnya. Ini cukup berbeda. Jadi kalau PKM 2020 itu kita cuma 3 orang. Dan itu dulu tuh awalnya 12,5 juta. Cuma dapat cuma 5 juta doang. Dan ini sebenarnya cukup menarik teman-teman semua. Bayangkan PKMKC itu punya 5 kelas. Itu sangat banyak sekali dibandingkan dengan PKMT. Dan kita ini walaupun dulu itu 2020 2,5 bulan kita cuma membuat video dan itu sangat susah sekali. Nah saat ini kita 2021 3 bulan dengan 5 orang. Ini bisa dimanfaatkan teman-teman. 5 orang ini sangat banyak sekali, sangat cukup untuk sebuah tim. Dan dananya ini 10 juta. Jadi kalau dulu 12,5 juta itu pakai apa namanya bisa kita warawiri. Tapi sekarang cuma 10 juta karena kita dianggap tidak perlu membutuhkan biaya transportasi. Karena cuma ke lab aja, nggak harus kemana-mana. Jadi 5 sampai 10 juta. Cuman 5 juta itu sisa sebenarnya, masih bisa dimanfaatkan yang lainnya. Nah ini bisa buat prototipe itu berapa anggarannya. Dan di sini dulu saya hanya membuat video produk saja. Nah tahun ini kita harus membuat prototype. Jadi harapannya ada tambahan anggaran sekitar 5 juta ini bisa dibuat prototipenya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah produk selama 3 bulan dengan uang sekitar 5-6 jutaan. Seperti itu. Harus realistis. Dan insya Allah dengan komposisi 5 orang ini sangat cukup sekali. Jadi ada yang membuat artikel ilmiah, ada yang membuat laporan kemajuan, itu kalau dibagi-bagi insya Allah bisa. Nah di sini sama ada PPT, ada laporan akhir, laporan kemajuan, nah ini ada video pembuatan. Nah, nanti saya ada bonus lagi buat PKM tahun ini. Dan di sini kalau dulu itu artikel ilmiah opsional. Kalau tahun ini wajib ada artikel ilmiah. Dan untungnya kita 5 orang jadi insya Allah cukup. Kalau dulu saya 3 orang tuh sangat susah ya. Saya membuat PPT, saya membuat apa namanya laporan akhir, apa kemajuan, buat video produk itu sangat kerepotan. Tapi dengan 5 orang ini artikel ilmiah itu yang wajib itu masih bisa. Kemudian di sini, ini adalah sebuah nilai plus buat teman-teman semua di PKMKC. Kalau biasanya kita itu harus membuat sendiri produknya. Tapi tahun ini kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama kita bisa membuat mandiri di lab studio, yang dulu tahun 2020 boleh, tahun ini boleh kita studio dengan memberikan protokol kesehatan.
Tapi jika teman-teman nggak bisa, kalian boleh rekrut orang lain, jasa. Misal kalian nggak bisa membuat video gitu kan, yaudah kalian bayar orang buat bikin videonya, itu boleh. Dan itu boleh dimasukkan dalam anggaran kayak gitu ya. Misal kalian membuat prototype, cuman kalian nggak ada yang di Malang, nggak ada yang di lab elektronya UB, yaudah kalian bisa punya kenalan yang bisa membuat, yang teman kalian di Malang tolong buatkan dong kayak gitu, itu boleh nanti. Jadi boleh pakai pihak ketiga dalam pembuatannya dan masuk ke dalam anggaran seperti itu. Jadi ini sangat sangat insya Allah bagus sih, pokoknya sangat enak PKM tahun ini. Udah uangnya lebih banyak, terus 5 orang dan juga boleh pakai jasa. Ini nilai plus buat teman-teman KC di sini semua. Kayak gitu. Terus di sini perlu ditanyakan, apakah ide kita sudah menonjol, sudah kreatif belum sih? Nah ini kalau menurut saya kadang tuh teman-teman kayak takut ya, takut konsultasi ke yang sudah cutting-cuttingnya atau yang alumni Kimnas, atau mungkin kalian takut diskusi sama teman-teman kalian sendiri. Kalau di sini harapan saya sesuai tagline-nya PKM 1 FKUB, kolaborasi nyata. Harapannya kalian nggak usah saling ikut-ikutan. Meskipun nanti kalian harus menjadi yang terbaik di UB, bukan berarti kalian harus menjadi egois. Justru kreativitas ini hadir dalam sebuah diskusi. Kalian bisa berdiskusi dengan tim kalian, kalian berdiskusi dengan dosen pembimbing, berdiskusi dengan para manajer PKM di FK, berdiskusi dengan teman kalian. Apakah ide saya sudah kreatif? Apakah ide saya sudah lebih bagus? Apakah ide saya masih kecil? Itu sering-sering berdiskusi, sering-sering konsultasi, sering-sering ngobrol untuk lebih luas lagi. Seperti itu. Kemudian jika yang belum menonjol, jika ide kita terbatas, ya udah kita cari ide lain atau mungkin dipancing apa sih yang bisa lebih bagus dari ide kita. Misal saya nanti deh saya juga bingung ya buat ngasih contoh kalau sekarang ini. Kemudian lanjut, nah ini PPT-nya Prof Foni. Jadi kalau bisa dibandingkan, kalau yang PPT-nya simple itu PPT saya, kalau yang PPT bagus itu PPT-nya Prof Foni gitu ya. Ini beliau membandingkan judul PKMKC di kelas yang beliau jadi reviewernya. Sini ada 5 judul ya perbandingannya. Pertama ini adalah teknologi alat mengepres tahu, seperti itu ya. Nah di sini jika kita kulik gitu ya, sebenarnya ide ini berarti otomatis dia hanya mengepres tahu. Dia yang biasanya tahu itu dipres pakai kain, pakai tangan, bisa diganti pakai mesin. Tapi hanya sebatas itu, nggak bisa dilebihkan lagi idenya. Dia ini di kreatifnya kalah gitu loh. Ya udah dia cuma sebatas tahu dipres doang, nggak bisa lain-lainnya. Dan ini lebih cenderung ke PKM teknologi atau PKMPI seperti itu. Jadi di ide yang pertama ini dia kurang kreatif seperti itu. Nah di sini rancang bangun alat inovasi pemerah dan selasi susu. Dia sudah mulai kreatif. Sudah kreatif ini. Cuman dia katanya Prof nih kalahnya di mana? Kalahnya di desain produknya. Dia bagus idenya untuk sterilisasi. Tapi dia juga kreatif. Dia menggabungkan antara alat pemerah dan alat sterilisasi dalam sebuah sebuah alat portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Cuma masalahnya ini katanya Prof Wani, ini nanti kalau misal disterilisasi di dalam kandangnya itu ada fesesnya, ada tainya, nanti ada ekornya yang kena ke alatnya, ini malah jadi nggak steril lagi alatnya. Jadi sudah kreatif sebenarnya mengintegrasikan beberapa inovasi, tapi dia masih kurang di rancang bangunnya atau mungkin di desain produknya kayak gitu. Kemudian di sini dia ada sistem peringatan dini tsunami. Jadi dia kayak ada logam gitu, logam tengahnya bolong. Nanti kalau misal tsunami-nya ada penurunan permukaan laut, ini ikut turun nih logamnya itu. Jadi dia ngirim secara real time ke sistem, nanti akan memberitahukan. Itu sudah mulai kreatif, cuma masih kalah dengan ide yang lainnya kayak gitu. Jadi di sini harus unggulan kreatif sebenarnya. Pastikan ide yang kita buat itu sudah sangat kreatif. Nah di sini juga ada sistem otomatisasi berbasis IoT untuk membersihkan limbah dasar tambak udang. Jadi dia kayak buat kincir air gitu. Kincir air nanti fesesnya bisa bersih sendiri gitu ya. Cuma masalahnya di sini dia stay di tengah kolam. Jadi ya kurang kreatif gitu. Bagusnya dia itu bisa mengambil feses-feses yang ada di mana-mana, kayak alat jalan. Jadi kayak kurang kreatif. Sedangkan di sini ada deteksi dini resiko neuropati bagi diabetes mellitus dengan aplikasi smartphone. Jadi yang biasanya kita tuh DM harus dicek labnya, cek apanya, ini dengan cukup dengan HP, difoto secara AI, dia sudah bisa keluar risiko-risikonya. Jadi yang
dibuat sangat simpel sekali. Yang dulu harus dites, sekarang kita pakai smartphone, difoto, dapat hasilnya. Jadi mungkin bisa dibandingkan ya, mana yang kurang kreatif, yang ini ngeset ke PI, yang ini sudah kreatif tapi masih kurang dalam desain produknya, dan di sini sudah kreatif tapi kurang kreatif lagi, harus lebih kreatif lagi dari sini. Ini baru kreatif katanya Prof. Honi, seperti itu. Nah, di sini lalu bagaimana sih mencari ide? Pertama, kita bisa melihat judul pemenang timnas kayak gitu ya. Nanti semoga bisa di-share teman-teman di grup yang sudah bergabung di grup. Judul timnas kayak gimana sih? Yang menang kayak gimana, yang lolos kayak gimana, yang bagus kayak gimana, itu bisa dicek. Untuk apa kita tahu seberapa tingkat kreativitasnya dari sebuah ide seperti itu. Kemudian teman-teman kalau misalnya masih bingung bisa mencari topik yang baru trending. Seperti, wah ya ini COVID nih, COVID ngapain ya gitu kan, cari solusinya. Tapi kadang kalau udah COVID semua, bosen dong. Nah, kita juga bisa mengangkat topik yang fundamental, yang itu berdiri di misal IBC, TBC masih banyak di Indonesia. Cuman kayak nggak digagas gitu. Bagaimana kita menekan TBC ini agar sangat menarik, stunting, misal DBD, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu masalahnya ada di sisi kita. Tapi itu belum diangkat aja gitu loh. Dan kita bisa mengangkat itu dengan beberapa prevalensi data-data, sehingga nanti ide yang kita miliki itu sangat menjual di mata dewan juri, seperti itu. Yang terakhir, ini pengalaman. Jadi biasanya merenung. Kayak ide saya bantal leher itu, saya berdasarkan pengalaman. Jadi bantal leher itu nggak ada yang namanya prevalensinya. Berapa ini di kereta api itu nggak ada. Tapi pengalaman saya naik kereta api, saya dari Malang mau di rumah di Solo, saya ketiduran karena itu kereta malam, sampai Solo jam 12 malam, saya kebablasan sampai ke Semarang gitu loh. Jadi sampai Semarang jam 2, saya harusnya sampai di Solo saya harusnya sampai Solo jam 3, sampai malah pas bangun itu pas saya berangkat dari Solo, bangun di Semarang jam 6, padahal saya jam 8 ada delegasi di WNS kan kayak gitu. Jadi ya itu bahasa pengalaman. Nah, itu bisa kalian packaging, dikemas, di brainstorming dengan teman-temannya agar kreatif. Apa sih kreatifnya dan lebih menjual lagi. Nah, ini apa ya? Rancangan saya tim. Ini soal saya terakhir ya. Idenya di PKM itu gimana sih PKM KC? Kalau saya biasanya dengan tim saya itu membayangkan kita membuat produk yang itu bisa macam-macam fiturnya. Misalnya membuat aplikasi, kita bisa buat 5 fiturnya di Sun ini. Misalnya saya membuat bantal leher. Bantal leher saya itu nanti bisa dibuat startup, bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di MRT, di kereta api, di bis, di pesawat, di angkutan gitu kan. Itu bisa semua pakai aplikasi kayak Gojek gitu kan ya. Di Gokar itu bisa pakai bantal leher saya. Tapi itu masih nanti gitu loh. Nggak bisa sekarang. Tapi itu bisa diwujudkan sebagiannya saat ini di PKM. Kayak gitu ya. Jadi misal bantal leher saya ini belum bisa nih dipakai di kereta api. Tapi bantal leher saya bisa jadi di PKM. Beda dengan GT. Kalau GT itu nggak bisa diwujudkan waktu di PKM. Kalau PKMT itu bisa diwujudkan langsung dipakai oleh teman-teman pihak ketiga. Tapi PKMKC ide kita itu bisa dikembangkan. Misal apapun itu. Tapi saat ini kita terbatas di PKM kayak gimana. Nanti biasanya kalau kalian udah punya tim dengan anak yang kalian butuhkan, misal saya kedokteran, saya butuh anak elektro, saya butuh anak Filkom. Ide saya ABCD gitu kan ya. Nanti kita ada diskusi nih. Dari ABCD jadi ABCEF, ABCG. Tapi akhirnya dalam waktu 3 bulan kita bisa buat apa? Di awalnya A sampai D, akhirnya dalam PKM kita hanya bisa buat A sampai B. Yaitu alhamdulillah terbukti di sini. Itu bisa diwujudkan sampai di PKM. Dan itu sangat menjadi kunci bagi reviewer juga. Oh bagus nih, dia bisa jadi dan juga bisa potensial. Dan ini juga jadi buat bekal teman-teman semua. Kalau misal kalian nggak lolos PKM, kalau timnas, atau bahkan udah menang timnas, di kalian ini masih bisa dikembangkan lagi lebih jauh sesuai yang sudah kalian rencanakan. Mungkin itu. Nah, ini nanti harapannya pesan terakhir saya, karena kunci utama PKM ada di proposal, yaitu proposal adalah kunci agar masuk ke pendanaan, yaitu 30% totalnya kalian di pendanaan untuk masuk ke timnas. Harapannya kalian proposal dibuat sebaik-baiknya. Kita punya waktu sekitar 1,5 bulan, 2 bulan itu dikemas lagi ide kreatifnya. Dan itu pedomannya ada di buku panduan. Ini buku panduan yang tahun lalu buat proposal. Semaksimal mungkin dipastikan presentasinya. Potensinya nih, kontribusi produknya terhadap perkembangan efek. Ini 20%. Pastikan ini bisa menonjol. Kayak tadi,
saya bisa membuat di PKM AB, tapi di luar PKM saya bisa menggambar jadi C, D, E, F, kayak gitu ya. Nanti kalian harus unggul di kreativitasnya nih. Sekali lagi, kreativitas akan tinggi sekali, 20%. Jadi harus unggul kreativitasnya. Kalau dianya masih kurang, diskusi, tambah lagi, apa yang bisa digali, apa yang bisa digali. Dan juga ipteknya, apa sih yang digunakan. Nanti kalau teman-teman dari teknik ada yang Arduino Nano, ada WiFi, ada apa, itu bisa dimanfaatkan. Ini sisanya kayak misal anggaran biaya, waktu, personalia, bagian tim, ini hanya 5%, walaupun tidak besar, tapi nanti sebagai pelengkap aja. Yang penting kalian di kreativitasnya 20%, iptek 20%, dan juga di potensi programnya 25%. Ini harus dimanfaatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya ada diskusi yang menarik bagi teman-teman semua. Mungkin itu, saya kembalikan ke Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Adam atas pemaparan materinya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat. Ini ada pertanyaan pertama masuk dari Syahrila Mardia. Izin bertanya, Kak, bagaimana kita bisa menjamin alat kita itu aman? Karena jujur saya ragu ketika kita belajar tentang etik dalam suatu penelitian. Mungkin di PIMNAS 34 ini sampai prototype, tapi saya ragu pada keamanan karena komponennya itu ada yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Terima kasih, Kak. Mungkin mohon penjelasannya. Oke, tahlilah ya. Nanti mungkin kalau ada waktu senggang bisa disampaikan idenya apa sih gitu kan, apa gini dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, nanti pertama kita perlu brainstorming dulu dengan tim kita. Tim kita bisa nggak sih membuat alat yang sampai kayak gitu. Yang kedua, dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini sangat penting sekali. Dosen pembimbing ini bisa memberikan gambaran lebih luas tentang ide kita. Oh, ide kalian ini terlalu ekstrim, nanti diarahkan. Ide kalian ini terlalu liar, nanti dibimbing. Kayak gitu sih. Nanti pastikan kalian memilih dan mendapatkan dosen pembimbing yang tepat agar bagus ide kalian. Seperti itu. Nanti untuk keamanannya tergantung produk kalian ya. Kalau saya misal produk saya membuat bantal leher dengan termoterapi dengan panas. Nah, apakah panas saya ini aman? Bilang kan kalau kamu kan masuk dalam tubuh. Saya kurang tahu ide kalian kayak gimana. Kalau saya panas tubuh di leher. Nah, bagaimana memastikan produk saya ini aman? Ya jadi saya mencari literatur gitu. Dan itu ada literaturnya. Berapa panas tubuh yang bisa diterima oleh tubuh manusia? Ada rentangnya. Itu sekitar 38 sampai 42 derajat Celcius. Maka nanti teman di elektro bakal menyeting bagaimana panas kita itu sesuai dengan suhu tersebut. Nanti misal saya berbentuk getaran, kayak gitu ya. Nanti ada jurnalnya, ada literaturnya, ada pedoman dari Kemenkes. Berapa sih getaran yang bisa diterima oleh manusia? Berapa normalnya? Mungkin sama penyanyi Kak Nabila, masalah PCR pakai kejut listrik ya. Itu berapa sih ampernya yang mungkin bisa sesuai dengan tubuh manusia. Nah, itu ada jurnalnya juga, bisa dicari juga. Jadi apakah aman? Itu amannya pertama lewat jurnal. Setelah jurnal, nanti kita buat alatnya, baru kita ujikan ke sampel dulu. Begitu, biasanya teman-teman elektro sudah punya berapa simulatornya sih, apakah menggunakan boneka atau apa, saya juga kurang tahu, tapi insya Allah kalau kalian sudah punya teman yang sesuai, itu bisa dimaksimalkan untuk produknya. Tapi yang saat ini perlu kalian lakukan, pertama, gali lagi idenya, bisa diskusikan bersama teman, bersama kita ini Kak Nabila, bersama saya, dan juga bersama dosen pembimbing. Soalnya nanti akan mematangkan ide kalian. Kayak gitu sih, semoga menjawab ya. Ya, izin menambahkan dikit kali ya. Soalnya dulu waktu aku yang monef di UB itu juga ditanya selalu gimana tentang etiknya alat aku. Soalnya kan juga alat aku kan kebetulan nempel langsung ke tubuh orangnya gitu kan. Terus kita juga tanya ke dokter spesialis jantung, kayak konsultasi-konsultasi gitu. Sama kayak kata Kak Adam gitu. Sama dari tim kami juga sudah melakukan simulasi terkait alatnya, tapi simulasi software aja sih. Itu juga berdasarkan literatur juga. Jadi tinggal kalian aja jawab nanti pertanyaan juri-juri itu pakai data ilmiah. Kalau sudah ada sumbernya gitu, insya Allah jurinya percaya kok. Soalnya jurinya juga belum tentu paham tentang baseline kedokteran gitu. Jadi ya kalau disertai sumber pasti percaya.
Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa raise hand atau lewat chat Zoom. Atau mungkin dari Adam bisa menceritakan gimana waktu dulu membuat video animasinya bisa kepikiran sampai jadi sebagus itu, atau dapat idenya dari mana gitu. Adalah pengingatkan Abila bagus juga lah videonya tuh. Pertama, sama sih kayak di kata Asok ya. Kata siapa sih sebelumnya? Nah itu ya, AMT, amati, modifikasi, dan tiru ya. Itu saya tuh dulu awal-awal waktu belum membuat videonya, itu saya buka YouTube gitu. Jadi ya kita saja di YouTube gitu ya. Saya coba buka, biasanya tuh yang ada video produk itu brand-brand besar kayak Apple gitu ya. Saya lihat videonya Apple. Bagaimana Apple ini mempromosikan MacBook-nya, gimana Apple mempromosikan HP-nya, mempromosikan Apple Watch-nya, mempromosikan ini-ininya. Saya amati tuh sama teman-teman satu tim. Nah, terus setelah dari video itu, saya, oh iya ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih, gitu kan. Kayak udah mulai kebayang, kira-kira kayak gini nih, pengen besoknya kayak gini ya videonya. Nah, berikutnya kita mulai buat kontennya. Jadi, jujur yang buat video itu bukan kita. Kita banyak orang buat bikin video gitu kan. Nah, tapi yang membuat konten itu kita, itu boleh sebenarnya di PKM. Jadi kita buat, misal kita punya waktu 7 menit ya, apa 10 menit saya lupa. 7 menit itu kita bagi nih, penilaian video itu di mana sih? Pendahuluannya berapa persen, lalu ininya berapa persen, ini berapa persen tuh ada bagian-bagiannya. Nah itu kita buat presentasinya, kita bagi menit-menitnya. Oh, ini pendahuluan ini cuma besar, jadi 1,5 menit. Tapi potensi selanjutnya ini nggak begitu besar, ya udah setengah menit aja. Itu dibagi-bagi di kayak membuat jenis list gitu, list timeline untuk estimasi menitnya. Nanti di dalamnya baru kita masukkan poin-poinnya. Oh, pertama intro, kedua kita masukkan pengenalan produk, ketiga produknya apa sih keunggulannya, keempat bagaimana cara penggunaannya, kelima potensinya, seperti itu. Jadi kayak dibagi-bagi tank waktunya. Nanti tinggal setelah itu kita cari teman, cari pihak ketiga yang bisa produksi video kita. Dan itu nggak harus satu orang sih. Dulu tuh saya tiga, tiga tempat orang yang membuat video saya. Jadi yang membuat video prolog orang A, yang membuat video animasi, video produk orang B, yang membuat ini orang C, yang bukan orang A lagi. Nah itu is okay. Alhamdulillah kita sebagai kontingen FK itu dapat bantuan dana sekitar 2,5 juta gitu kan. Nah 2,5 juta ini sangat cukup untuk membuat video itu sih. Dan itu masih sisa insya Allah. Itu sih mungkin karena ada tambahan. Hampir sama sih kayak Adam. Cuman aku dulu nggak ke beberapa orang, cuman ke satu orang aja. Tapi kalau ribetnya ke satu orang itu kebetulan yang punya aku dulu kayak dipeseni banyak orang juga, jadi harus nunggu-nungguan dan biasanya juga nggak tepat deadline-nya. Mungkin itu dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand atau lewat chat Zoom. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Dam. Dulu kamu cari kolaborasi dengan fakultas lain itu dari mana? Dan kan setahu aku ya, itu anak Filkom kan kayak susah gitu kan ya. Itu gimana caranya kamu dapat kolaborasi yang pas banget gitu, tipsnya? Oke ya, kasih pertanyaannya. Jadi kalau asal tim saya ya, saya itu kebetulan punya temen SD SMP yang di UB, anak elektro. Saya hubungi, akhirnya yaudah kita tim yuk gitu kan. Ini waktu proposal ya. Akhirnya
saya sama tim saya dari anak elektro itu, kebetulan dia yang anak elektro itu punya teman SMA yang anak Filkom. Jadi waktu kita proposal itu udah bertiga tuh. Jadi kayak relasi aja sebenarnya. Nah, kalau misal kalian mau nyari teman yang beda fakultas, kalian nggak apa, tanya ke kakak tingkat yang sefakultas, tanya ke kakak tingkat yang beda fakultas, kayak sampai ide kalian, kira-kira ada kenal apa enggak, sebenarnya nggak apa tanya ke kita. Tapi akhirnya waktu kita kelas pendanaan itu, kan kita pengumuman harusnya 3 bulan tapi dapetnya setahun ya, setahun setelahnya baru pengumuman. Nah, anak Filkomnya yang awalnya itu bermasalah. Jadi nggak bisa dihubungin, nggak mau bantu. Akhirnya saya ganti. Alhamdulillah tuh di Dikti boleh diganti partner. Terus saya iseng. Saya kebetulan tuh tahun lalu ada teman saya Kak Ical itu juga buat anak Filkom. Saya merekomendasi, Cal, punya anak Filkom nggak Cal gitu kan. Oh iya kita kasih nomornya gitu kan. Terus hubungin, wah oh saya nggak bisa gitu kan. Terus jadi aku tanya ada rekomendasi teman nggak yang bisa gitu. Oh iya ini coba si A gitu kan, tek gitu kan. Terus saya hubungi, ini saya kelas pendanaan mau ke timnas nggak gitu kan. Oh iya mau, akhirnya gabunglah dia. Jadi ya kayak coba-coba aja alhamdulillah dapat gitu loh. Nah itu insya Allah selama kalian udah punya ide, udah punya tekad, nggak apa, kita flow aja sambil berusaha nyari kontaknya. Saya doakan bisa dapat semua. Karena saya lihatin idenya bagus-bagus semua. Cuma kita kendala di anak-anak Filkom ya kadang-kadang. Ini kalau misalnya ada anak Filkom di sini bisa tolong bantuannya karena memang anak Filkom itu kayaknya ya itu nggak begitu tertarik di timnas BKM karena dia udah ada cara gemastik. Di gemastik itu dia lebih suka apa namanya lebih suka bikin alat aplikasi itu di gemastik itu ada kayak timnasnya sendiri. Nah kalau di BKM ini nggak terlalu kayak gemastik gitu, jadi kayak beda prioritasnya. Tapi nggak apa, misal kalian ada kenalan, udah diajak dulu nanti ide kita ini bisa dibuat PKM, bisa dibuat gemastik, begitu kan. Bisa juga buat hackathon, buat virtual apa namanya pitching-pitchingan. Nah, nanti kalian nemuin ini sih, nemuin beginningnya. Anak Filkom pengen apa, anak kita pengen apa. Walaupun susah, insya Allah ada sih selama kita niat. Jadi itu sih. Pertama, ya udah ini masih ada waktu sekitar 1,5 bulan. Kita usaha dulu nyari kontak-kontaknya. Coba semua jalan, hubungi kakak tingkat di FK, hubungi kakak tingkat di Filkom, yang lihat di IG itu kepoin. Kak, maaf kak, saya ada ini, bisa nggak cari teman, itu nggak apa, saya aja. Kan kita nggak tahu jalannya dari mana kan. Soalnya ini nggak dijawab, ya udah nggak apa-apa. Ada yang dijawab, nggak punya temannya. Ada yang dijawab, ada yang punya teman. Kan kita nggak tahu dari mana jalannya. Jadi coba aja semuanya. Insya Allah, nanti kalau kita rezeki ya kita dapet sih. Dan insya Allah, dapet sih insya Allah. Nanti dari segi PKM itu juga coba ya mencarikan relasi, meskipun kami belum bisa menjamin, tapi insya Allah teman-teman kalau misalnya udah punya tekad, insya Allah dapat yang insya Allah baik bagi timnya teman-teman semua. Ya, pokok intinya adalah SKSD aja. Mungkin itu terakhir dari sesi PKMKC ini. Sebelum menutup, mungkin dari Adam ada pesan untuk teman-teman sekalian dalam mempersiapkan PKM ke PIMNAS 34 ini. Pertama, coba aja, mulai dulu. Kadang kita bingung membuat ide, ya udah, kita udah punya ide belum, misal gini, kita macam-macam, ada yang udah punya tim belum punya ide, ya nggak apa-apa gitu loh. Kita ngumpul aja, setiap hari ngumpul diskusi, nyanyi di browser, lama dapat idenya. Kalau misalnya kita udah punya ide, belum punya tim, ya udah kita ikhtiar nyari timnya, kayak gitu. Jadi ya coba aja, jangan takut duluan. Kita udah punya ide, udah punya tim, ini bingung proposal, ya nggak apa, tulis dulu aja. Tulis bab 1, tulis bab 2, konsultasikan. Jadi jangan sampai kita blocking. Coba aja. Dan nanti kalau saya ya, beda-beda sih masing-masing orang. Kalau saya tuh orangnya pasrah ya, kayak tawakal aja. Kayak di awal itu kita nggak pernah ngambil sampai timnas gitu loh. Lihat kating-kating tuh kok anak FK nggak ada yang di PKMKC gitu kan, nggak ada yang sampai lolos timnas, bahkan nggak ada yang dapat medali gitu loh dari FK. Saya pas aja deh, udahlah kita nyoba-nyoba konsultasi jalanin, tiba-tiba lolos pendanaan gitu kan. Lolos pendanaan kita coba aja, kita nggak pernah habis harus dapat medali, kayak nggak pernah sih kayaknya. Kayak udah kita diskusi kumpul setiap hari, dimatengin idenya, terus pengumuman PIMNAS gitu kan. Waktu mau PIMNAS kita kayak udah agak-agak lemes, aduh kok udah mulai kuliah, mau ujian, gimana nih, udah kita bagi waktu, nggak pernah habis, tapi ya flow aja, kita ikhtiar dan tawakal, nggak sampai harus ngotot gitu ya. Jadi waktu kita sampai PIMNAS, bahkan sampai medali, kita kaget loh, dapat medali poster, dapat medali presentasi adalah sebuah rasa syukur ya, alhamdulillah. Yang itu sangat jarang didapatkan. Tapi unggulan bagaimana?
ketika kita misal nih, dia udah ngabis, saya harus dapat emas di tahun ini. Nah, kalau ternyata kita nggak lolos PIMNAS, kita sedih, sangat kecewa sekali gitu kan. Tapi kalau ternyata kita alhamdulillah lolos PIMNAS, kayak, ya Allah kita nggak nyangka lolos PIMNAS, masuk PIMNAS gitu kan. Bahkan kita nggak pernah dapat medali, kayak lebih banyak rasa syukurnya daripada rasa kecewanya. Kalau kita misal di awal ngabis dapat medali emas, setelah waktu kita lomba dapetnya perak, ternyata, oh aku perak sih, harusnya aku emas, kayak nggak bisa tawa, nggak bisa ikhlas gitu ya. Makanya kalau saya coba aja dulu, jalani dulu, nikmati prosesnya, dan juga didoakan. Kalau masalah ngabis-ngabisan itu pribadi ya, kalau saya sendiri lebih ke tawakal aja sih. Semoga tetap semangat, masih ada waktu, masih cukup waktunya, dan insya Allah teman-teman bisa memberikan terbaik bagi FK dan juga bagi Brawijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adam, saya ucapkan atas materi dan pengalamannya yang sangat bermanfaat dan atas keluangan waktunya hari ini. Mungkin jika ada kegiatan lain, Adam bisa dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Untuk teman-teman, ini karena sudah memasuki waktu zuhur, kami persilahkan teman-teman untuk isomat terlebih dahulu.